Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Sam, guru SDN 01 Pasir Muncang. Bagaimana kabarnya kalian di masa pandemi bersama orang tua sehat? Demikianlah harapan Bapak. Kalian sudah naik kelas 6, ayo semangatnya, semangat baru ya. Berpikir baru. Jangan memikiri masa pandemi, tetap semangat, itu harapan Bapak ya. Baiklah, untuk mengawali pertemuan ini kita harus berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ini adalah profil kakak kelas kalian yang telah lulus 2020-2021 ya. Baik, kita lanjutkan. Tumbuhan sahabatku. Jadi di sini tema 1 anak-anak ya. Tumbuhan sahabatku. Sebagai bukti nyata, mari kita lihat profil yang ada. Oke ya, kalian bisa melihat di sini ada bentuk tumbuhan kehidupan baru, masih mula-mula. Kemudian ada ini bukti kalian memang benar-benar mencintai tumbuhan itu. Berarti kalian harus melanjutkan seperti ini, kepedulian tanpa paksaan. Kita lanjut ya. Setelah kalian lakukan itu dengan hal yang paling sederhana anak-anak ya, di lingkungan kalian mungkin, di kebun kalian mungkin ya, maka kalian buktikan bahwa kalian adalah cinta lingkungan ya. Tumbuhan sahabatku ya, itu maka ya, setelah kalian tanam ya, berapa tahun kemudian ya, kalian akan menikmati hasilnya, mungkin seperti yang paling kiri, paling tengah, paling kanan ya, sekian tahun yang mendatang. Mengapa kita harus peduli dengan lingkungan anak-anak? Karena bahwa pohon dan hutan itu sebagai paru-paru dunia. Artinya karena dengan hutan dan tumbuhan yang lebat ini akan menghasilkan oksigen atau O2. Nah, itu ya harapannya ya. Demikian, kalau kalian hutan habis, maka tanah akan tandus dan gersang. Maka CO2, bahkan di kota-kota besar ini ya, CO2 ini asap knalpot dan napas orang, napas hewan ya, ini akan mengeluarkan CO2. Tapi kalau yang menyerap itu siklusnya kan seperti ini. CO2 dibutuhkan oleh tumbuhan, tumbuhan mengeluarkan oksigen, maka siklus ini akan terhenti, kalian akan menjadi kurang sehat. Bisa dipahami anak-anak ya, bahwa betapa pentingnya tumbuhan ini bagi kehidupan manusia, terutama di kota-kota besar ya, sudah langka pohon-pohon ya. Kita lanjut penjelasannya. Nah, sekarang ada ciri khusus makhluk hidup. Nah, kita lihat ya profilnya seperti apa ya, ciri makhluk hidupnya. Yang pertama, makhluk hidup itu satu, memerlukan makan ya. Dua, memerlukan minum. Ketiga, berkembang biak. Berikutnya, bernapas. Berikutnya, memerlukan oksigen. Berikutnya lagi, terakhir, menerima rangsangan. Nah, nanti mungkin menerima rangsangan ini di sini agak aneh menurut kalian anak-anak ya. Yang dimaksud menerima rangsangan anak-anak adalah kalian ketika sebangku mencubit kalian terasa sakit bukan? Atau tangan kalian yang kejepit
pintu atau jendela. Nah, itu ya bukti bahwa kalian menerima rangsangan atau itu makhluk hidup. Karena ini bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Next kita lanjut materi selanjutnya. Kita lihat profilnya ya. Ini yang pertama ciri makhluk hidup itu ya. Kita lihat. Yang pertama adalah harus punya daya adaptasi atau penyesuaian anak-anak ya. Kalau tidak ada adaptasi atau tidak ada kemampuan, maka akan punah. Yang pertama setelah adaptasi memiliki tujuan, karena tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup atau kelangsungan keturunannya. Ada cara untuk adaptasi. Satu, dengan cara morfologi. Nah, contohnya bisa kayak seperti bebek, karena memiliki selaput, maka dia bertahan di air, bisa berenang, dan memiliki bulu yang tidak mudah basah, karena dia ada enzim yang seperti minyak. Kita lanjut. Ada cara yang namanya disebut fisiologi. Fisiologi itu bentuknya berubah fisik. Nah, kelelawar contohnya ya. Dia di tengah malam yang gulita, dia tidak melihat tapi dia bisa terbang dan mampu mencari suatu tempat mangsanya ya. Namanya disebut ekolokasi. Nah, kemudian yang terakhir, karena ada cara adaptasi dengan tingkah laku. Tingkah laku itu seperti contohnya cicak. Ya, cicak itu ketika dia terdesak dan termangsa oleh predator, maka dia memutuskan ekornya yang namanya dikenal dengan istilah autotomi. Dia dengan memutuskan ekor karena hitungan 3 bulan saja ekornya sudah panjang, maka dia dapat menyelamatkan dirinya dengan mudah. Sampai di sini ya anak-anak ya. Jadi tadi ada tumbuhan, sekarang ciri makhluk hidup. Next kita lanjut. Ayo mengamati gambar ya. Ini tidak asing lagi anak-anak ya. Ini ada pohon pisang yang sudah berbuah. Kira-kira nanti harus amati anak-anak ya, karena kalian harus menyebutkan deskripsi sebagai tugas pembelajaran mandiri kalian ya. Ini ada pohon pisang, semuanya suka pisang anak-anak ya, hampir semua tua dan muda. Ini kita lanjut. Yang kedua masih pohon pisang. Kalau yang tadi sudah berbuah, ini baru berbunga jantungnya ya. Ini kita lanjut. Ini pisang ini tentunya berkembang biak dengan tunas. Ini seperti ini ya tunasnya ya. Kita lihat di bagian bawah. Kita lanjut. Ayo mengamati lagi gambar ya. Ayo mengamati gambar ini. Nomor 3 ya, di seperti ini ya. Ada hewan, namanya hewan sapi ya. Hewan sapi ini yang paling kiri ini bisa dimanfaatkan sebagai sapi itu atau hewan sapi ini sebagai bahan olahan rendang, semur dan sebagainya jika disembelih hewan ini, yang konon dulu ini dimanfaatkan sebagai tenaganya. Hewan sapi ini ya, menarik pedati atau gerobak. Kemudian yang paling kanan lagi di atas sudut kanan ini sebagai olahan susu. Ini tentunya khusus sapi yang menghasilkan susu anak ya. Seperti itu. Yang terakhir yang bapak lingkarin ini adalah sebagai aksesoris. Jadi semua yang ada pada hewan ini sangat luar biasa dimanfaatkan oleh manusia. Next kita lanjut. Yang nomor 4. Mengamati gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena kalian pasti memahami karena keseharian sudah tahu. Nah, lanjutkan dengan mandiri Anda. Nah, kita lanjut. Yang terakhir, gambar yang terakhir. Nah, ini luar biasa ya. Dan banyak kandungan yang vitamin C dan nutrisi mineral lainnya. Saya rasa kalian sudah mudah mengenali ini ya. Kita lanjut. Nanti kalian untuk mendeskripsikan ya atau menguraikan dari gambar-gambar 1 sampai 5. Bapak memberi contoh 1. Ini ada tadi yang pertama pohon pisang. Nah, pohon pisang itu
cara berkembang biaknya dengan tunas, ya. Kemudian ada penjelasan yang lainnya, sangat bermanfaat, ya. Buahnya tentunya banyak mengandung vitamin A dan C dan sebagainya. Jadi untuk nomor 2 dan seterusnya, kalian yang harus mempelajari secara mandiri didampingi oleh orang tua kalian. Pagi ini masih semangat anak-anak? Ayo yang ngantuk cuci mukanya. Kita lanjut. Demikianlah anak-anak, di akhir pembelajaran ini mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini menjadi awal menuntut ilmu yang baik bagi masa depan kalian. Jaga prokes, insya Allah kalian aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya.